Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tsummas salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, ikhwan akhwat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju kajian pekanan di Al-Tartil, insyaallah di pekan ketiga seperti rutinan kita. Pekan pertama dan ketiga adalah fikih manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Kita lanjutkan masih bab salat, sekarang masuk awqatus shalawatil mafruḍah. Waktu-waktu pelaksanaan salat fardu. Salat fardu yang 5 kali sehari semalam, setiap salatnya memiliki waktu khusus. Disebutkan dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat difardukan kepada orang-orang mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai kanat fardatan muhaddadatan bi awqatin makhsusah. Jadi sebuah kewajiban dengan waktu-waktu khusus. Nah, kemudian waktu-waktu khusus tersebut memang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik secara lisan dijelaskan waktunya maghrib seperti ini, isya seperti ini, atau dijelaskan dengan contoh, dipraktekkan langsung. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa meriwayatkan bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ata'uhu sa'ilun yas'aluhu 'an mawaqitis shalah falam yarud 'alaihi syai'a. Ada seseorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alaihi syai'an, enggak dijawab. Wa fi riwayatin ukhra ishhad ma'ana shalah. Dalam satu riwayat, udah ikut saja salat bareng kami. Kemudian faqamal fajra hina syaqqal fajru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh ketika fajar baru terbit. Hina syaqqal fajru itu maksudnya fajar baru terbit. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan sesama manusia ini paling saling tidak tahu samping kanannya siapa, samping kirinya siapa gitu. Ya, ini maksudnya zaman dulu karena penerangan belum seperti sekarang ya. Di masjid pun juga tidak sekarang kan terang sekali. Zaman dulu ya tidak seadanya. Karenanya belum saling tahu yang sebelah depan siapa. Sekarang kan soft depan atau soft belakang juga tahu siapa. Ini maksudnya memaknainya zaman dulu. Summa amarahu faqama bidzuhri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya Bilal gitu, faqama bidzuhri hina zalat asy-syamsu. Maka salat zuhur dikumandangkan iqamatnya hina zalat asy-syamsu, ketika matahari sudah tergelincir. Jadi di awal ini, di awal. Wal qailu yaqul qad intasafa an-naharu wa huwa kana a'lamu minhum. Dan orang juga mengatakan qad intasafa an-nahar. Ini waktu sudah berada di tengah hari, siang berada di tengahnya, dan Rasulullah lebih tahu. Summa amarahum faqama bil 'ashri wasyamsu murtafi'ah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan salat, itu salat asar, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari itu masih tinggi. Maksudnya di awal waktu salat asar. Summa amarahu faqama bil maghrib hina waqa'atis syamsu. Kemudian memerintahkan dan mengajak sholat maghrib ketika matahari baru terbenam di awal. Summa amarahu faqama al-'isha'a hina ghaba asy-syafaq. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan mengajak sholat isya ketika syafaq. Syafaq itu mendung atau mega yang berwarna kejingga, merah-merah kejinggaan, kuning kemerah-merahan itu sudah hilang di awal, benar di awal. Rasulullah ngajak sholat isya. Udah, ini hari pertama. Kemudian hari kedua, summa akhara al-fajra min al-ghad. Hari keduanya sholat subuh beliau sengaja diakhirkan. Hatta sarafa minha wal qailu yaqul qad tala'atis syamsu aw kada. Saking lambatnya ini, saking akhirnya waktu sholat subuh. Setelah saya sholat subuh, sahabat pada ngira ini matahari sepertinya sudah mau terbit. Baru selesai sholat. Summa akhara adh-dhuhra hatta kana qariban min waqtil 'ashri bil amsi. Kemudian Rasulullah mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat zuhur hingga mendekati waktu sholat asar yang kemarin, mendekati waktu awal sholat asar. Summa akhara al-'ashra hatta sarafa minha wal qailu yaqul qad ihmarratis syams. Kemudian Rasulullah SAW mengakhirkan pelaksanaan sholat asar sampai selesai sholat asar itu matahari sudah merah. Kalau sudah merah itu tinggal tenggelam kan gitu. Sudah merah itu tinggal tenggelam. Summa akhara al-maghriba hatta kana 'inda suqutis syafaq. Kemudian beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib hingga syafaqnya itu tinggal sedikit. Awan dan mendung berwarna jingganya tinggal sedikit, sudah mau hilang. Summa akhara al-'isha'a hatta kana thulutsal lailil awal. Kemudian beliau mengakhirkan pelaksanaan waktu salat isya hingga sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama jam berapa kira-kira? Mungkin jam 10, jam 11 itu mungkin ya. Mungkin sepertiga malam ke pertengahannya kan jam 10-an sampai jam 2 gitu. Dari jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam yang terakhir. Tsumma asbah. Kemudian di waktu subuh fada'as sa'il. Kemudian beliau di waktu subuh mencari gitu, memanggil orang yang bertanya kemarin. Yang bertanya waktu sholat bagaimana? Faqal al-waqtu baina hadain. Waktu sholat itu antara yang kemarin dan hari ini. Gitu. Jadi selama sholat kita ada di antara waktu ini, berarti sudah sholat di waktunya. Paham ya? Tayyib. Nah kalau mau diperinci, itu kan secara sunnah qauli, qaul dan fi'li gabung. Kalau mau diperinci satu persatu, sekarang waktu sholat fajar, yadkhulu waqtuhu bidhuhuril fajris shadiqi wa yamtaddu ila tulu'asy syamsi. Sholat subuh itu waktunya kapan? Dari terbitnya fajar shadiq. Fajar itu, fajar shadiq, tulis saja di Google fajar shadiq pakai bahasa Arab. Dan al-fajru al-kadhib, nanti beda. Kalau al-fajru al-kadhib, fajar kadhib, cahayanya ke atas, gitu, ke atas, seperti ekor serigala ke atas. Itu cahaya yang dibuat oleh setan. Dalam hadis disebutkan itu dari setan. Entah gimana buatnya, wallahu a'lam. Fajar yang shadiq itu bentuknya membentang gitu. Karena kan memang matahari kelihatan cahaya matahari dari jarak berapa gitu mungkin ya. Jadi kita karena masih jauh kelihatan cahayanya itu membentang gitu, dari kanan ke kiri gitu. Enggak ke atas, enggak dari bawah ke atas, tapi dari kanan kiri ke kanan. Itu namanya fajar shadiq. Wa yamtaddu ila tulu'asy syamsi, dan kemudian akhirnya sampai matahari terbit. Enggak nunggu sempurna loh ya mataharinya. Begitu terbit sudah selesai, mudeng ya. Jadi begitu matahari muncul sedikit berarti sudah selesai waktu sholat subuh.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu, rawahu Muslim. Waktu salat fajar atau salat subuh adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Faham ya? Baik. Yang kedua, adz-dzuhru yabda'u waqtuhu bin hirafis syamsi an muntasafis sama'i nahwal ghurubi wa yusammunahu az-zawal. Dari matahari kalau sudah condong ke arah barat, inilah yang disebut dengan zawal. Zala yazulu itu kan bisa diartikan hilang, bergeser. Nah, bergeser maksudnya sudah miring, condong ke arah barat. Kemudian sampai kapan? Wa yamtaddu waqtuhu ila an yasira tulu dhilli syai'i mithlahu. Kemudian berakhirnya kapan? Sampai setiap benda, sampai setiap bayangan benda sama dengan bendanya. Sampai tinggi setiap bayangan benda sama dengan bendanya. Ini tingginya segini. Kalau sudah sama, berarti waktu zuhur sudah selesai. Gitu. Itu Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Waqtu dzuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru." Waktu salat zuhur adalah ketika matahari condong dan sampai bayangan tiap benda sama dengan bendanya. Pak Irsan berapa? 165. Ya sampai 165 gitu. Pak Iskandar 180, ya sampai 180. Jadi gampang sebenarnya. Kalaupun kita nggak punya kalender takwim sholat itu, kalender sholat, waktu sholat, nggak ada HP, asalkan ada matahari, udah waktu sholat atau belum. Dulu saya di kampung sudah belajar ini. Ya tinggal gini saja, pakai jengkalan gini, satu jengkal, atau ambil kayu. Nah, seberapa? Di mana cahayanya? Oh, di sini. Terus kayunya atau rantingnya direbahin. Nah, oh, udah panjang bayangannya. Berarti sudah waktu asar. Kalau masih panjang bendanya, berarti masih waktu zuhur. Paham ya? Nah, terus kemudian al-asru yabtadi waqtuhu bi nihayati waqti dzuhri. Waktu zuhur habis, panjang bayangan benda sudah sama dengan bendanya, kan sudah habis. Itu masuk waktu asar. Wa yastamirru hatta taghruba asy-syamsu, dan berlanjut sampai kapan? Sampai matahari benar-benar tenggelam. Tenggelam sempurna. Bukan baru mulai tenggelam, tenggelam sempurna baru habis waktu asar. Dalla ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Dan siapapun sudah salat 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, maka dia sudah dapat waktu sholat asar, sudah dapat sholat asar. Jadi 1 rakaat, takbiratul ihram, baca Fatihah gitu, dan ayat suratnya, ruku, sujud 2, terus berdiri. Rakaat kedua matahari tenggelam, itu masih disebut sholat asar di waktunya. Nah, yang 3 tadi ngikut ke depan. 3 tadi ngikut ke depan. Cuma jangan sering-sering seperti itu ya. Sekali mungkin kelupaan, ketiduran, lumrah. Tapi kalau sengaja itu sifatnya orang-orang munafik. Walakinnal ikhtiyar, tapi ada waktu ikhtiar. Jadi ulama Syafi'iyah membagi waktu sholat asar itu ke beberapa waktu. Yang pertama waktu yang mufaddal, waktu yang afdal pelaksanaannya, itu di awal waktu afdal.
Yang kedua, waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar dianjurkan, waktu ikhtiar itu pelaksanaan masih boleh-boleh, masih nyantai. Sampai panjang bayangan benda 2 kali tinggi bendanya. Jadi kalau Pak Irsan 165, sebelum panjang bayangan Pak Irsan 165 kali 2 berapa? 2 meter 30 ya? Iya, 2 meter 30. Sebelum panjang bayangannya itu 2 meter 30, 2 kali panjang Pak Irsan, tinggi Pak Irsan, itu namanya waktu ikhtiar, waktu masih pilihan. Boleh, silahkan. Ikhtiar, pilihan. Kemudian setelah itu masuk ke waktu karohah, makruh untuk diakhir-akhirkan setelah itu. Karena kalau diakhir-akhirkan dikhawatirkan keluar dari waktunya. Wallahu a'lam. Kemudian waktu maghrib yabtadi'u waqtuhu bi ghurubish syamsi wa yamtaddu hatta yaghiba asy-syafaqul ahmaru wa la yabqa lahu atharun fi jihatil gharbi. Waktu maghrib itu mulainya ketika matahari sudah sempurna tenggelam, sampai kapan? Sampai mega-mega mendung awan yang berwarna jingga hilang. Ini mazhab Syafi'i yang dipakai beramal dan berfatwa. Jadi di mazhab Syafi'i itu ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Sebenarnya waktu maghrib di mazhab jadid ini kalau kita pakai ngajinya pakai kitab takrib, Matan Ghayatut Takrib, ini waktunya hanya sebentar. Sekira-kira orang wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat sunnah setelahnya 2 rakaat, setelah itu selesai. Ya sepanjang-panjangnya paling setengah jam waktunya itu cuma. Itu mazhab Syafi'i di Mesir, mazhab yang jadid. Mazhab yang qadim, yang lama, saat masih berada di Baghdad, waktunya yang disebutkan di buku fikih manhaji ini, dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya awan berwarna jingga. Nah kemudian ulama Syafi'iyah karena terinspirasi dengan dawuhnya Imam Syafi'i, dengan perkataan Imam Syafi'i, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis sahih itu jadi madhabku. Karenanya seluruh ulama Syafi'iyah sepakat, udah hadis yang menunjukkan qaul qadim itu lebih pas untuk diterapkan. Sama-sama sahih hadisnya gitu. Tapi lebih pas yang qaul qadim. Karenanya yang dipakai beramal adalah qaul qadim, pendapat Syafi'i yang masih ada di Iran, itu yang dipakai untuk diamalkan. Hasilnya waktu maghrib dari matahari tenggelam sampai hilangnya awan yang berwarna jingga tadi. Paham ya? Nah di sini ya itulah namanya manusia, berubah pikiran itu lumrah. Cuma Imam Syafi'i memang jelas metodologinya, manhajnya jelas. Dalam beristidlal, istinbat, menggali hukumnya sangat jelas. Itu yang dulu, sekarang saya pakai ini di Mesir. Beda, beberapa hal dirubah. Karena memang beliau pesan sendiri dengan murid-muridnya, teliti lagi pendapatku. Kalau nanti ternyata ada yang bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis sahih itu adalah madhabku. Karenanya ada beberapa perkara, permasalahan yang justru ulama Syafi'iyah menggunakan qaul qadim. Nanti seiring perjalannya ini pembelajaran fikih, insyaallah kan sama-sama kita tahu. Dan sudah menjadi kebiasaan saya ketika ngajar fikih Syafi'i, ketika ada hal yang sulit diterapkan, saya juga akan carikan solusi.
Sebagaimana Imam Nawawi juga mencarikan solusi, Imam Subki juga mencarikan solusi, pengarang kitab Fathul Mu'in mencarikan solusi ketika ada orang-orang Syafi'iyah sulit mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Faham ya? Tapi kalau boleh berpesan saya, jangan sembrono. Sembrono apa? Imam Syafi'i bilang kalau hadisnya sahih berarti itu mazhabku. Kalau pendapatku menyelisih hadis sahih, maka buang pendapatku di balik tembok. Antum Syafi'i bukan mazhabnya. Ya, mohon maaf. Antum Syafi'i bukan. Kalau mazhab antum adalah Syafi'i, nasya'a wa tara'ra'a wa tamadhhaba. Dari tumbuh kembangnya, belajarnya dari kecil memang Syafi'i sampai menjadi seseorang yang bermadhab Syafi'i, diakui keilmuannya, silahkan. Tapi kalau enggak, ya jangan. Merusak namanya. Qunut subuh hadisnya dhaif. Dhaif indak wa laysa indana. Qunut subuh itu dhaif menurutmu, iya, karena engkau taklid kepada Bukhari, taklid kepada Tirmidzi. Menurut kami sahih. Gitu ya. Jadi jangan gampang-gampang. Kan Imam Syafi'i bilang, kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis sahih, maka buang. Nah, antum sudah baca seluruh mazhab Syafi'i, kitab-kitabnya atau belum? Wong takrib aja belum pernah baca semua. Wala Fathul Qorib, sarahnya yang paling ringkas. Wala sekarang ada namanya Tadhib kalau tidak salah. Yang ngarang ya sama pengarang fikih manhaji Dr. Mustafa Bugo, dalil-dalil takrib itu juga belum baca. Apalagi kitab Fathul Mu'in, apalagi kitab I'anatul Talibin, apalagi kitab Kifayatul Akhyar, apalagi Minhaj dengan syarah-syarahnya, Mughni, Tuhfah, Nihayah, Umdah. Ya, kok bisa mengklaim Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih? Ngaca. Gitu. Mohon maaf ini bukan untuk antum ini sebenarnya. Untuk para ustadz yang suka sok-sokan tahu mazhab Syafi'i. Padahal enggak tahu sama sekali. Mengatakan Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Ya dibaca dulu semuanya, baca dulu. Imam Syafi'i berfatwa boleh sholat jadi makmum berdiri meskipun imamnya duduk. Ada hadis sahih melarang hal ini di Bukhari Muslim. Kata Imam Syafi'i, karena ada hadis sahih yang menasakh, menghapus hukum larangannya tadi. Itu juga hadis Aisyah di Bukhari. Jadi belum tentu hadis sahih kok bertentangan dengan imam itu berarti sang imam ini bertentangan dengan hadis sahih. Belum. Kitanya yang belum paham metodologi dan cara berpikirnya imam tersebut. Paham ya? Ya, ini karena memang saat membahas qaul qadim dan qaul jadid, jadi tolong jangan sembrono menisbatkan kepada mazhab Syafi'i yang bukan mazhab Syafi'i. Kadang ada yang mencoba memaksakan, gerak-gerakkan jari dicari dari sisi mazhab Syafi'inya. Udah jelas itu, enggak sunnah yang mu'tamad. Sunnahnya gerakan sekali aja. Melafalkan niat nantilah kita bahas, enggak hanya mazhab Syafi'i, tak bawain 4 kitab nanti insyaallah, 4 mazhab melafalkan niat itu sunnah menurut 4 mazhab. Tak bacain nanti kalau sudah waktunya. Sunnah. Jangan kita terus mendistorsi. Mohon maaf bahasa kasarnya, menipu masyarakat. Menipu masyarakat dengan mengatakan mazhab Syafi'i tidak sunnah melafalkan niat. Itu penipuan. Ijma' mazhabnya Syafi'i, kalau boleh dibilang ijma', minimal sepakat kalau ijma' mazhab gitu. Melafalkan niat itu mustahab, sunnah. Faham ya insyaallah? Jadi dalam beramal ada beberapa pendapat yang dipakai adalah qaul qadim, pendapat yang masih di Baghdad. Qaul jadid, pendapat barunya tidak diamalkan karena menurut ashab para ulama madhab, pendapat yang qadim arjahu dalilan, lebih rajih, lebih kuat secara dalil. Kemudian
Al-Isya ya, ini dalilnya qaul jadid sebelum Isya, waqtul maghribi ma lam yaghibis syafaq, rawahu Muslim. Waktu maghrib selama syafaq belum hilang. Syafaq itu maksudnya tadi awan yang berwarna jingga. Al-Isya, Isya menurut mazhab Syafi'i waktunya syafaq sudah hilang. Sampai kapan? Ini paling panjang mazhab Syafi'i. Sampai waktu subuh. Sampai selama waktu subuh belum datang, selama fajar belum terbit, itu masih waktu sholat Isya. Seandainya Pak Skandar atau Pak Kus capean, lelah kerja, bunyiin alarm lah, nanti mau sholat Isya jam 3. Boleh menurut mazhab Syafi'i. Udah jam 4. Jam 4 sudah subuh belum? Belum ya. Jam 4.40 kalau nggak salah sekarang. Boleh sholat Isya jam 4? Boleh menurut mazhab Syafi'i. Cuma waktu yang paling afdal diusahakan sampai sebelum sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam awal, mohon maaf. Jadi sampai sebelum jam 10-an lah. Itu waktu yang paling afdal. Yang paling afdal lagi ya dilaksanakan di awal waktu. Selebihnya waktu ikhtiyar. Nanti di akhir jadi waktu karahah, makruh di akhir-akhirkan. Paham ya? Dalilnya apa? Kok bisa waktu Isya panjang sekali? Daripada maghrib, barunya sekarang jam 7 lebih sekian gitu ya, sampai jam 4 lebih 40. Kok bisa panjang seperti itu? Hadisnya adalah hadis sahih Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Ama innahu laisa fin naumi tafrid." Orang yang tidur itu tidak dosa. Orang yang tidur kemudian ketiduran kebablasan sampai enggak sholat itu maksudnya, itu enggak dosa. Innamat tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu as-salatil ukhra. Yang dosa itu adalah orang yang tidak sholat sampai waktu sholat selanjutnya datang. Nah, pahami, perhatikan kalimat, yang dosa adalah orang yang sengaja tidak sholat sampai datang waktu sholat setelahnya. Berarti hukum asalnya menurut ulama Syafi'iyah, waktu sholat itu nyambung. Satu sholat selesai, masuk setelahnya. Selesai lagi, masuk setelahnya. Selesai lagi, masuk setelahnya. Nyambung semuanya, kecuali hanya satu. Sholat apa? Apa Pak Teguh? Sholat kok duhur? Subuh. Iya. Yang tidak nyambung hanya sholat subuh ke zuhur. Karena waktu terakhirnya adalah kalau matahari sudah terbit. Zuhur ke asar nyambung enggak? Habis waktu zuhur masuk sholat asar. Habis waktu asar masuk maghrib. Habis maghrib masuk isya. Habis isya masuk subuh. Dengan hadis ini menurut Imam Syafi'i. Paham ya? Tapi kalau antum mau pakai mazhabnya Imam Ahmad sampai pertengahan malam, ya enggak apa-apa. Monggo ya. Kalau mau pakai mazhabnya Imam Ahmad, seingat saya Imam Ahmad sampai pertengahan malam saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian selanjutnya adalah waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan salat. Makruh di sini terbagi menjadi dua. Makruh terbagi menjadi dua menurut ulama Syafi'iyah juga Hanafiyah. Makruh ada yang tahrim, ada yang tanzih. Ini tahrim. Makruh tanzih, makruh yang mendekati mubah, mendekati boleh. Makruh tahrim, makruh yang mendekati haram.
Ciri-ciri membedakannya pelajaran usul fikih gitu nanti kalau belajar usul fikih. Makruh tanzih contohnya makan bawang mentah. Dan yang seperti bawang mentah, jengkol, apalagi pete dan sebagainya. Duren enggak ya? Masa duren makruh ya? Enggak kali. Saya aja yang enggak bisa makan durian, tapi rata-rata orang bisa kan. Iya, enggak halal itu mah halal ya. Ya itu makruh tanzih. Makruh tahrim ini contohnya. Makruh yang mendekati haram. Bahkan ada yang mengatakan haram ini, sholat di waktu-waktunya dilarang ini haram. Gitu. Ada yang mengatakan haram. Jumhur mengatakan haram saya. Sebagian ulama Syafi'i juga condong kepada haram, enggak hanya makruh tahrim. Kapan waktunya? Yang pertama, indal istiwa'i illa yaumal jum'ah. Ketika matahari berada tepat di atas ubun-ubun, di atas kepala kita. Illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Wa ba'da salatus subhi hatta tartafi'a asy-syamsu karumhin fin nadhar. Dan setelah sholat subuh makruh, ini yang dimakruhkan sholat sunnah maksudnya ya. Makruh melaksanakan sholat sunnah, nanti ada perinciannya. Yang tidak ada sebabnya, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya mutaqaddim, sebab yang mendahuluinya. Kalau ada sebab yang mendahuluinya, karena kita masuk masjid contohnya, karena kita berwudu contohnya, maka tidak makruh. Yang makruh ini adalah sholat sunnah yang tidak ada sebab mutaqaddim. Yang pertama tadi apa? Ketika matahari berada di atas kepala kita, kecuali hari Jumat. Dan ketika selesai sholat subuh sampai matahari terbit dan tinggi kira-kira 1 tombak dalam penglihatan. Berapa ini? Kalau menurut guru kami Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi Masri, Syekhus Syafi'iyah fi Diyaril Misriyah, syekhnya para ulama Syafi'i di Mesir. Ini tanggal berapa? Ini sekarang lagi keliling Indonesia beliau. Ya, dimulai dari Lombok, NTB sampai Pulau Jawa. Nanti tanggal 27 kalau nggak salah akan ada di PBNU di Keramat Raya, memberikan ijazah kubro di mazhab Syafi'i, juga akan ke stai Imam Syafi'i di Cianjur kalau nggak salah. Itu salah satu guru Syafi'iyah saya. Nah, kata beliau kira-kira 20 menit dari matahari terbit itu untuk menghilangkan waktu makruhnya kira-kira 20 menit. Tunggu sampai kira-kira 20 menit. Nah, selanjutnya wa ba'da salatil asri hatta taghrubasy syamsu. Dan setelah salat asar sampai matahari tenggelam, itu makruh. Haram lah gitu. Haram melaksanakan salat sunnah yang tidak ada sebab. Wa dalilu dzalika, dalil dari kesemuanya adalah ma rawahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin. Ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami salat padanya. Wa an naqbura mautana, ay wa yanhana an naqbura fiha mautana. Dan kami juga dilarang sengaja memilih waktu itu untuk mengubur mayat, itu dilarang sengaja. Kalau nggak sengaja bertepatan dengan waktunya itu nggak masalah menurut ulama Syafi'iyah. Makna hadisnya seperti itu. Apa waktu tersebut? Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari baru terbit, hatta tartafi, sampai meninggi. Wa hina yaquma qa'imud dhahirati hatta tamila asy-syamsu. Dan ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sampai dia condong ke barat sedikit. Wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Dan ketika matahari ya,
ketika matahari sudah mau tenggelam sampai dia tenggelam. Itu dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil karahatu in lam yakun lis-salati sababun mutaqaddim au tu'ammidad dafnu fiha. Makruh atau larangan ini hanya berlaku bagi sholat-sholat yang tidak ada sebab mutaqaddim. Sebabnya itu duluan baru sholat, itu enggak makruh. Contohnya kita wudu dulu, setelah wudu kita mau sholat sunnah, setelahnya kan sunnah toh? Makruh enggak. Atau masuk masjid dulu, setelah masuk masjid sunnah sholat tahiyatul masjid, enggak makruh. Atau karena kita tadi belum sholat qobliyah subuh, ada sebabnya mutaqaddim. Belum qobliyah subuh datang ke masjid sudah qomat. Kalau sudah qomat, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya udah, kita nggak boleh sholat fardu, tapi nggak boleh sholat sunnah nih, harus sholat fardu. Tapi kita belum sholat qobliyah. Sholat qobliyahnya setelah sholat subuh. Kan dilarang sholat sunnah, dilarang kalau tidak ada sebab mutaqaddim. Ini ada sebab mutaqaddim. Memang ada yang sebabnya mutaakhir, ada sholat dulu baru ada sebab. Contohnya sholat sunnah untuk ihram. Kan kalau mau ihram, semoga Allah beri kita rezeki bisa haji umrah. Amin ya Rabb. Kalau mau ihram kita kan bersih-bersih dulu. Ya, kalau dari Madinah di Bir Ali, kalau kami biasanya dari Riyadh, dari Qarn Manazil. Dari daerah apa namanya? Ya, Qarn Manazil. Masuknya mana itu? Taif kalau nggak salah, daerah Taif. Nah, itu mandi dulu, bersih-bersih dulu. Setelah itu sholat. Setelah sholat baru ihram. Jadi sebabnya mutaakhir. Nah, ini makruh. Paham ya? Ya enggak makruh kalau sholat sebabnya mutaqaddim. Paham enggak ini? Kayaknya pusing ya. Oke, dimaklumi. Harus sabar. Ini karena generasi old ini ya. Dan generasi now. Ini waktu makruh sholat, waktu makruh sholat. Nah, ini kalau sebab mendahului, jadinya tidak makruh. Sebabnya kita wudu dulu kan, itu sebabnya. Kita wudu, setelah wudu ada sholat. Sholatnya di waktu makruh ini nggak makruh dia. Kita masuk masjid, kan masuk dulu kan baru sholat. Jadi sebabnya itu mendahului sholatnya, maka nggak jadi makruh. Faham sampai sini? Belum sholat qobliyah subuh. Ya, setelah sholat subuh kita mau sholat qobliyah subuh, boleh karena sudah ada sebab yang mendahului. Nah, sekarang kalau sebabnya belakangan, maka di sini makruh atau haram. Apa contohnya? Ihram. Ihram itu ihramnya setelah sholat. Jadi kita bersih-bersih dulu, sholat 2 rakaat. Niatnya kalau menurut Syafi'iyah sholat untuk ihram. Setelah sholat selesai baru ihram. Jadi ihramnya itu setelah sholat. Jadi sebabnya setelah sholat, itu yang makruh. Kalau sebabnya mendahului maka tidak makruh.
Subuh kan mendahului. Karena sebabnya kita belum sholat qobliyah. Jadi ada sebab dulu baru kita sholat, itu tidak makruh. Apalagi menurut ulama Syafi'iyah, waktu qobliyah itu sama dengan waktu sholat. Menurut Syafi'iyah, waktu qobliyah dari adzan sampai kapan? Ya sampai waktu sholatnya berakhir. Dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat fardu, itu bukan qadha, tapi tetap ada, karena memang waktunya masih ada. Maghrib, zuhur itu selesai. Maksudnya gimana? Jadi kan ada subuh, qobliyah kan belum, dia boleh mengerjakan setelah sholat subuh boleh. Nah, qobliyah zuhur dilaksanakan setelah zuhur boleh menurut Syafi'iyah. Qobliyah asar dilaksanakan setelah asar juga boleh menurut Syafi'iyah. Nantilah akan ada penjelasannya lagi. Itu dikerjakannya di masjid langsung atau di rumah? Mau di masjid juga boleh, di rumah juga boleh, di pasar juga boleh, di sawah juga boleh. Yang penting jangan di tengah jalan tabrak motor. Bukan qadha, tetap ada. Kalau menurut Syafi'iyah bukan qadha, itu tetap ada, tetap waktunya. Qadha itu melaksanakan sholat di luar waktunya. Ini masih di waktu, makanya bukan qadha menurut Syafi'iyah. Kenapa? Rasulullah SAW melihat seorang sahabat sholat setelah subuh, ditanya, ini hadis Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan lain-lain, seingat saya dengan sanad sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Kenapa ini sholat apa? Sahabat bilang, ya Rasulullah, tadi saya belum sholat qobliyah subuh, ini saya sholat sekarang. Rasulullah mendiamkan. Kalau Rasulullah diam, waktunya bayanul hajah yunazzalu manzilatal umumi fil maqal. Menurut Razi, menurut ulama usul fikih, buka kitab Bahrul Muhit, Al-Ibtihaj dan sebagainya. Itu bermaknanya umum berarti. Oh, berarti ini secara keumuman waktu qobliyah itu memang panjang, itu menurut ulama Syafi'iyah. Rasul enggak menanyakan itu qadha apa? Ada, enggak, diem, berarti umum. Memang waktunya berarti panjang. Gitu Pak Teguh, nggih. Pak Teguh, Pak Ngadimin ya? Pak Ngadimin, Teguh yang ini. Paham ya? Baik. Terus kemudian yang menunjukkan karaha adalah riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik. Wa aqimis salata lidzikri." Ini hadis Bukhari Muslim. Siapapun yang kelupaan sholat atau ketiduran, kemudian dia ingat, maka sholat ketika ingat, sholat setelah bangun. Ketika dia gabungkan berarti karena ini kelupaan sholat, boleh waktu karohah tadi boleh. Ada sebabnya, sebabnya mutaqaddim, dia kelupaan duluan, kan gitu. Namanya lupa pasti duluan, nggak belakangan ya. Lupa, nggak ada lupa itu nanti itu enggak. Namanya lupa ya. Namanya, aduh ketiduran belum sholat. Yang namanya ketiduran pasti sudah lewat kan, mutaqaddim. Dan Rasulullah nyuruh sholat pas ingat, sholat setelah bangun. Waktunya kapanpun sholat, nggak peduli karohah atau tidak. Ini ketika digabung makanya menjadinya makruh gitu. Faham ya? Makruh bagi yang tidak ada sebab mutaqaddim. Terus kemudian yang menunjukkan lainnya, hadis yang lainnya adalah marawahul Bukhari wa Muslimun an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Kan Rasulullah larang padahal, tapi beliau sholat setelah asar 2 rakaat. Fasa'alathu an dzalika faqala. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah,
Bukankah engkau melarang, dalam riwayat yang lain, bukankah engkau melarang kami sholat setelah asar? Kenapa engkau sholat setelah asar? Faqal, Rasul menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai anaknya Abi Umayyah, sa'alti an rak'ataini ba'dal asri. Engkau bertanya tentang 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Tadi datang rombongan dari Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais itu kabilah. Fasyaghaluni an rak'ataini allataini ba'da dhuhri. Maka aku tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur. Fahuma hatan. 2 rakaat setelah zuhur itu sekarang ini. Ada sebabnya mutaqaddim. Rasul belum sempat diqadha setelah asar. Gitu loh. Jadi kalau sebabnya mutaqaddim, Rasul belum sempat sholat ba'diyah zuhur karena menghormati tamu lebih wajib. Sholat ini sunnah. Kalau sunnah ketemu wajib, didahulukan yang mana? Wajib. Enggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Rasulullah sholat ba'diyah zuhurnya setelah asar. Dijelaskan ini sholat yang ba'diyah zuhur. Wa qisa 'alal qada'i ghairuhu mimma lahu sababun mutaqaddimun minas shalawat. Dikiaskan dengan qada ini semua sebab-sebab yang ada. Karena ada sebabnya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Wa yustasna min hadzal nahyu mutlaqan haramu Makkah. Pengecualiannya tidak ada hukum makruh wal haram ini salat yang dilakukan di haram Makki, haram Makkah. Di Masjidil Haram. Itu tidak ada waktu makruh. Jadi kalau ke sana mau salat jam berapapun, kapanpun salatlah. Sunnah semua. Enggak ada makruhnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anak keturunan Abdu Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Jangan kalian larang siapapun untuk tawaf di sekeliling Ka'bah, juga sholat di waktu kapanpun, terserah dia. Jadi karena memang Makkah, Masjidil Haram itu ya pusatnya sholat gitu. Di situ khusus nggak ada waktu makruh. Tawaf kapanpun sunnah, sholat kapanpun juga sunnah. Ya tentunya sholat fardu gitu maksudnya. Jadi nggak ada waktu makruh, boleh semua. Paham ya? Lanjut. Baik. Masih jam 7:30 ya. Santai. Sekarang i'adatus salatil maktubati wa qada'uha. Mengulangi salat dan mengqadha. Kita mulai dari i'adah. Al-fahiyya ay al-i'adah an yu'addiya salatan minas salawatil maktubah. Thumma yara fiha naqsan aw khalalan fil adabi awil mukammalat fayu'iduha ala wajhin la yakunu fiha dzalikan naqsu awil khalal. Sudah melaksanakan sholat fardu, tapi kemudian melihat tadi ada yang kurang sempurna gitu. Kurang sempurna. Kemudian diulangi lagi. Wah hukumnya boleh atau tidak? Ya, contohnya tadi sudah sholat sendiri, sholat duhur di masjid nggak ada orang. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, datang rombongan, sholat duhur berjamaah. Nah, sholat kita dibandingkan sholat yang jamaah tadi lebih afdal mana? Afdal berjamaah. Gimana ya udah sholat tapi kok ada jamaah. Saya dapat 1, ini kalau bareng-bareng dapat 27. Ngulangi atau enggak? Boleh atau enggak diulangi? Wa hukmuha, hukum mengulangi sholat yang model tadi
karena ada kholal, ada kurang sempurna, al-istihbab, dianjurkan. Bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Istihbab itu menurut Syafi'iyah sama dengan sunnah. Sunnah hukumnya. Wa misal dzalika, contohnya an yakuna qad shallat dhuhra munfaridan, sudah salat zuhur sendiri contohnya. Tsumma yudriku man yuaddi hadhihi sholata jama'atan, kemudian ada yang salat jamaah, fayusannu an yu'idaha ma'ahum, maka disunnahkan baginya untuk ngulangi bersama jamaah. Wal fardu binisbati lahu huwa shalatul ula wa taqa'u tsaniyatu nafilah. Tapi salat fardunya yang dia sendiri udah dapat pahala, udah sah fardu. Sedangkan yang kedua dianggap sunnah, tapi juga dapat pahala 27. Tirmidzi meriwayatkan annahu shalat subha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu faqal, melihat dua orang laki-laki yang tidak ikut salat. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Kenapa kalian tidak ikut salat bersama kami? Faqala, mereka berdua mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna qad shallaina fi rihalina. Kami sudah salat di rumah. Qal fala taf'ala, Rasulullah bersabda, la taf'ala, jangan seperti itu besok lagi ya. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalaupun kalian sudah salat di rumah, summa ataituma masjida jamaah, kemudian kalian datang ke masjid yang sedang melaksanakan salat jamaah, fasalliya ma'ahum, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, ini akan menjadi pahala salat sunnah. Paham ya? Ya. Nah dari sini juga boleh berarti orang sunnah bermakmum kepada yang fardu. Sebaliknya juga yang fardu juga boleh bermakmum kepada yang sunnah. Mu'adz bin Jabal dalam hadis sahih di Bukhari, saya ingat salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pulang ke kompleknya. Nah di sana yang imamnya memang Mu'adz ini ngimami lagi salat Isya. Ya niatnya salat sunnah. Jadi selama minimal ada yang sama disunnahkan. Apalagi ada yang lebih utama disunnahkan ngulangi. Tapi kalau yang kedua itu enggak, minimalnya sama atau bahkan lebih rendah gitu enggak, malah bisa jadi bid'ah gitu. Paham ya? Halo? Kalau niatnya sedekah sholat bagaimana? Boleh. Udah sholat jamaah, kemudian datang, ini di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah sholat jamaah, selesai sholat datang seseorang, nengok kanan kiri, pengen sholat jamaah, tapi nggak ada, bingung. Rasulullah bersabda, apa tidak ada yang mau sedekah ke orang ini? Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya siap bersedekah. Gitu. Ya. Jadi kalau mau sedekah sholat jamaah kepada istri, jangan sholat di rumah kemudian nggak mau pergi ke masjid. Itu suami sholihah. Iya. Saya nggak ke masjid lah. Saya sholat jamaah di rumah aja biar sedekah ke istri. Itu suami sholihah. Kalau suami sholih bagaimana? Sholat di masjid gitu. Sholat di masjid. Kalaupun pulang istrinya minta jamaah, ya wis ayo tak imami lagi. Saya niatnya sholat sunnah, niatnya sedekah. Kalau suaminya pinter, udah kamu sholat sendiri juga pahalanya lebih banyak daripada di masjid. Itu suaminya minterin istri biar nggak minta disedekahi. Paham ya? Wallahu a'lam. Itu namanya ngulangi salat. Boleh dengan dalilnya sudah kita sebutkan. Ada pertanyaan sebelum ke qada salat? Alhamdulillah, karena sudah mau jam 8 ya. Semoga bermanfaat. Untuk qada salat mau sekarang atau nanti saja? Nanti saja ya. Pak Kusrianto udah lapar kayaknya. Baik, semoga bermanfaat.
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di pekan yang pertama dan ketiga. Pekan depan, pekan keempat berarti kitab Aqidah Thahawiyah. Kalau ada pekan kelima, insyaallah kita ngaji kitab Al-Hikam Al-Ataiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.